Di sini saya mencoba menjelaskan sejarah gereja di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan sejarah gereja di Indonesia, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Leoni Ogilvy Nenggolan, ruangan Santo Maximilianus. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Pastoral Deli Tua, Santo Buenaventura, Keuskupan Agung Medan. Sejarah gereja di Indonesia. Sejarah gereja yang ada di Indonesia adalah buatan bangsa Barat. Awal dari sejarah berdirinya gereja Katolik di Indonesia adalah kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku. Karena kedatangan bangsa Portugis ini, orang pertama kali yang menganut agama Katolik adalah orang-orang Maluku. Seorang kolano atau kepala kampungnya di Maluku Utara yang dibaptis bersama depan masyarakatnya. Dia dibaptis bersama seluruh warga di kampungnya pada tahun 1534. Pembaptisan ini dilakukan setelah menerima pembaptisan tentang Injil dari seorang saudagar yang bernama Gonzalo Paileso. Pada saat itu, para prajurit Portugis menemukan rempah-rempah di kepulauan itu dan bersama dengan para pedagang, serdadu-serdadu, dan para imam Katolik bersama untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia itu adalah Santo Franciscus Xaverius, yang pada tahun 1546 sampai 1547 datang mengunjungi Pulau Ambon, Sapura, dan Ternate. Ia juga membaptis ribuan penduduk setempat. Sejak kedatangan dan kekuasaan VOC di Indonesia tahun 1619 sampai 1799 dan akhirnya mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia, Gereja Katolik dilarang secara mutlak dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk VOC, yaitu Flores dan Timur. Para penguasa VOC beragama Protestan. Mereka mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan mereka menggantikan dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik menjadi beragama Protestan saat itu, seperti yang telah terjadi dengan komunitas-komunitas Katolik di Ambonia. Imam-imam Katolik diancam hukuman mati jika ketahuan berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Pada tahun 1624, seorang pastor bernama Egidius de Abreu SJ dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen karena mengajar agama dan merayakan misa kudus di penjara. Pastor Ah de Rhodes, seorang Yesuit Prancis pencipta huruf abjad Vietnam, dijatuhkan hukuman berupaya menyaksikan pembakaran salibnya dan alat-alat ibadat Katolik yang dibawa tiang gantungan, di mana tiang itu adalah tempat gantungan dua orang pencuri yang baru saja digantungkan, dan pastor itu pun diusir. Pada akhir abad 18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania bersama sekutunya masing-masing. Simpati orang Belanda terbagi, ada yang memihak Prancis dan sebagian lagi memihak Britania. Sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Ludwig atau Louis Napoleon
seorang Katolik, menjadi Raja Belanda. Pada tahun 1799, VOC bangkrut dan dinyatakan bubar. Perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan takhta Raja Lodewijk, seorang Katolik, membawa pengaruh yang cukup positif. Kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah. Pada tahun 8 Mei 1807, pemimpin gereja Katolik di Roma mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mendirikan prefektur apostolik Hindia Belanda di Batavia. Pada tanggal 4 April 1880, dua orang imam dari negeri Belanda tiba di Jakarta, yaitu Pastor Jacobus Nelissen dan Pastor Lambertus Prinsen, yang diangkat menjadi prefek apostolik pertama adalah Pastor John Nelissen. Gubernur Jenderal Dendles berkuasa menggantikan VOC dengan pemerintahan Hindia Belanda. Kebebasan beragama kemudian diperlukan, walaupun agama Katolik saat itu agak dipersmukar. Imam saat itu hanya 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu sama lain. Akan tetapi pada tahun 1889 kondisi ini membaik, di mana ada 50 orang imam di Indonesia. Di Yogyakarta, misi Katolik dilarang sampai tahun 1891. Misi Katolik di daerah ini diawali oleh Pastor F. Van Lith. Pada awalnya usahanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi pada tahun 1904 tiba-tiba 4 orang kepala desa dari daerah Kaliwawang datang ke rumah Romo dan mereka minta untuk diberi pelajaran agama. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1904 rombongan pertama orang Jawa berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air semanggung yang terletak di antara kedua batang pohon sono. Tempat bersejarah ini sekarang menjadi tempat ziarah Sendanggosono. Romo Van Lith juga mendirikan sekolah guru di Mutelan, yaitu Norma School pada tahun 1900 dan Quick School atau Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1904. Pada tahun 1918, sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Canisius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa Mutelan. Pada permulaan abad ke-20, Gereja Katolik berkembang pesat. 1911, Van Lith mendirikan seminari menengah. 3 dari 6 calon generasi pertama dari tahun 1911 sampai 1914 ditabiskan menjadi imam pada tahun 1926 dan 1928, yaitu Romo F.X. Sariman SJH, Japotrah SJ, dan Aib Swegijapratana SJ. Tanggal 20 Desember 1948, Romo Satjaja terbunuh bersama Frater Hermanus Bonus SJ di dusun Kembaran dekat Mutilan. Ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut ke Yogyakarta dalam agresi militer Belanda II, Romo Sarjanya dikenal sebagai martir pribumi dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia.
menghadapi penguasa pendudukan pemerintah Jepang dan berhasil mengusahakan agar rumah sakit Santo Carolus dapat berjalan terus. Banyak di antara pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Katolik, seperti Adi Sucipto, Agustinus, Ignatius Lamat Riyadi, dan Yos Sudarso. Kardinal pertama di Indonesia adalah Justinus Kardinal Darmojuwoso, diangkat pada tanggal 29 Juli 1967. Gereja Katolik di Indonesia aktif dalam kehidupan Gereja Katolik dunia. Uskup Indonesia mengambil bagian dalam Konsili Vatikan II. Demikian Paulus penjelasan ke-6 yang saya berkunjung ke sampaikan Indonesia tentang pada sejarah tahun gereja di Indonesia. 1970. Jadi jika ada kata-kata yang salah Kemudian tahun dan kurang berkenan, 1989 mohon dimaafkan. Paus Yohanes kedua Terima kasih buat kita mengunjungi semua. Indonesia. Kota-kota yang dikunjungi adalah Jakarta, Medan atau Sumatera Utara, Yogyakarta atau Jawa Tengah, Maumere atau Flores, Dili atau Timor. Demikian penjelasan yang saya sampaikan tentang sejarah gereja di Indonesia. Jadi jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih buat kita semua.